Saya mohon Pak Kapolri agar pelaku ini anggota narkoba yang setengah mati pukul anak saya sampai mati, tolong dihukum. Kalau bisa pemecatan, Pak. Almarhum ini pada saat kita bawa diamankan di posko, kita pengembangan, kendalanya pada saat itu sesak nafas, kemudian kita bawa ke dokes yang ada di wilayah di Makassar untuk melakukan tindakan kepolisian kita, karena pada saat itu dinyatakan oleh dokes meninggal di dalam perjalanan. Saya sebagai orang tua keberatan karena anak saya kan sempat setengah mati dipukul, makanya saya minta ini hasil visumnya biar ada pembuktian bahwa anak saya ini luar biasa anunya. Nah, makanya dari pihak ini Rumah Sakit Bayangkara alasannya 3 hari berkeluar hasil visum. Artinya kita sebagai masyarakat pasti kecewa. Kinerja kerjanya bikin enggak. Saya mohon Pak Kapolri agar pelaku ini anggota narkoba yang setengah mati pukul anak saya sampai mati, tolong dihukum. Kalau bisa pemecatan, Pak. Pemuda Makassar tewas setelah ditangkap polisi. Ayah berkata, bukan saja dipukul tapi disetrum. Mukram, ayah almarhum Muhammad Arfandi Ardiansyah yang berusia 18 tahun menduga anaknya disiksa hingga disetrum hingga meninggal setelah ditangkap polisi dengan tuduhan kasus narkoba. Hal tersebut diungkapkan Mukram setelah ditemui di rumahnya di Jalan Kandea 2, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Senin. Dia melihat jenazah anaknya penuh luka memar lebam di sekujur tubuhnya. Setelah melihat mayat anak saya, luar biasa luka-lukanya di sekujur tubuh, babak belur, telinga keluar darah, tangan patah dan bengkak. Begitu juga kedua kaki, bengkak bekas dipukul. Jadi saya lihat luka-lukanya bukan saja dipukul tapi juga disetrum, katanya. Mukram membantah jika anaknya sesak nafas hingga meninggal. Pasalnya, selama ini Arfandi tidak pernah ada riwayat penyakit asma ataupun sesak nafas. Tidak benar itu berita di media. Bilang anak saya meninggal karena asma, karena anak saya itu sehat-sehat saja dan tidak ada penyakit asma atau sesak nafas lainnya, ujarnya. Mukram menceritakan awalnya dia mendapat kabar tentang anaknya tersebut melalui telepon seluler dari orang yang mengaku polisi. Dia pun diminta segera ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, karenanya anaknya telah ditangkap kasus narkoba. Saya sempat bertanya-tanya kenapa anakku ditangkap kasus narkoba dan diminta ke Rumah Sakit Bayangkara. Jelasnya, Mukram merasa telah dipimpong karena telah bolak-balik disuruh ke Rumah Sakit Bayangkara dan Polrestabes Makassar. Setelah 5 jam, barulah dia melihat jenazah anaknya. Saya dipimpong oleh itu anggota, jadi bolak-balik ke Rumah Sakit Bayangkara dan Polrestabes Makassar. Bahkan itu polisi mengatakan bahwa anak saya aman dan bisa di 86 atau damai, ujarnya. Mukram mengaku dirinya menolak jenazah anaknya diautopsi dan cukup visum luar saja karena sudah jelas banyaknya luka memar lebam di tubuhnya. Dia juga membantah jika anaknya dituduh bandar narkoba. Pasalnya ada saksi di lokasi penangkapan menyebutkan bahwa tidak ada barang bukti. Anaknya pasrah ingin diperiksa saat ditangkap, namun terus saja dipukuli. Kenapa anak saya dikatakan bandar narkoba sedangkan dia itu setiap hari menjual di pasar sentral, menjual pakaian? Saya mengherankan juga, kenapa polisi tega menghabisi anak saya. Saya juga dikasih tahu sama polisi, katanya anakku positif narkoba setelah dites urin. Bisanya itu jenazah bisa dikeluarkan air kencing dan dites urinnya, tambahnya. Konfirmasi polisi. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Polisi Komang Suwartana, yang dikonfirmasi terkait dugaan penyiksaan dan setrum terhadap Arfandi enggan berkomentar. Menurut dia,
Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Propam dan hasil pemeriksaan bidang dokter kesehatan Polda Sulsel. Terkait dugaan penganiayaan, penyiksaan hingga setrum terhadap Arfandi masih diselidiki. Kita tunggu hasil dari Propam dan Bidokes, ujarnya. Sebelumnya diberitakan seorang pemuda di kota Makassar, Arfandi Ardiansah, yang berusia 18 tahun tewas setelah ditangkap anggota Polrestabes Makassar terkait kasus dugaan narkoba pada Senin dini hari.